Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrijna minadh dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dan adikku sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu perkuat keimanan kita dengan terus memperbanyak ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar otot-otot iman ini semakin kuat, semakin dekat dengan kematian, semakin kuat rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ini seperti orang yang dalam perjalanan kemudian butuh waktu untuk berteduh. Tentu tidak berlama-lama kita harus melanjutkan lagi perjalanan yang panjang dan membutuhkan bekal yang banyak. Tapi dalam prakteknya, jamaah dimuliakan Allah, kita ini banyak yang kemudian kecantol dengan dunia sehingga lupa dengan tujuan utama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yaitu dengan menjalankan yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Jadi kalau kita ini bisa menjalankan dua perkara ini, beres. Jalankan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang. Maka insya Allah kita akan selamat. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya kita ini mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi persiapan untuk kehidupan yang akan datang itu dengan ketaatan-ketaatan kita. Mudah-mudahan duduknya kita di sini meskipun ngantuk-ngantuk ngoten nggih. Ada yang ngantuk enggak ini, Pak? Mudah-mudahan itulah yang menjadi sanksi nanti. Ketika kita di yaumul qiyamah, mudah-mudahan amalan-amalan kecil inilah yang mungkin tidak kebanyakan orang mau mengambilnya. Karena kita nggak boleh meremehkan perkara kecil. Kalau itu kebaikan sekecil apapun, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan perkara kecil. Jangan-jangan karena kita ini suka senyum ketemu teman, itulah yang menjadikan kita masuk surga. Karena di sisi Allah tidak ada perkara kecil. Menyingkirkan kerikil di jalan, apa itu perkara kecil? Bisa jadi itu yang menyelamatkan kita. Ternyata dengan kita turun dari kendaraan sebentar karena menyingkirkan ada batu atau kerikil atau apapun yang menghalangi jalan, subhanallah, kalau tidak kita singkirkan yang kecil itu, ada orang yang terpeleset, jatuh dan kecelakaan hebat, satu keluarga. Jadi jenengan tidak tahu ternyata dari perkara kecil menyelamatkan nyawa satu keluarga. Pahalanya besar. Maka
maka jangan pernah meremehkan apa perkara kecil. Karena semuanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini jangan sampai salah orientasi. Jangan salah langkah. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat yang akan kita tinggal. Makanya orang kalau mati itu namanya apa? Meninggal dunia. Jadi dunia ini kita tinggalkan. Karena jangan fokus pada dunia. 24 jam waktu yang kita miliki ini habis untuk dunia. Padahal dunia ini bakal kita tinggalkan. Mau tidak mau, terpaksa atau tidak, rumah yang jenengan bangun itu dihias-hiasi, tidak ada apa-apa, temboknya dipogar gitu ya Pak. Coba kalau pagarnya akhirat yang jenengan perkokoh, dananya disedekahkan ke masjid ini, Masya Allah, tambah makmur. Jadi itu semua akan kita tinggalkan. Uang jenengan itu bukan yang di dompet, bukan yang di rekening, tapi yang jenengan sedekahkan untuk kegiatan masjid, untuk mendatangkan ustaz-ustaz agar kita ini bisa dapat pencerahan ilmu, untuk membantu anak-anak yatim, untuk kegiatan-kegiatan fisabilillah. Itulah yang abadi, bukan yang ada di tabungan. Investasi kita yang hakiki itu Pak yang mana? Yang kita sedekah. Tapi kita itu kebanyakan menganggap uang kita sesungguhnya itu yang di mana? Di dompet kita. Tidak. Maka kita coba belajar menyelaraskan apa yang kita bayangkan dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Karena yang di dalam Al-Quran, pesan-pesan di dalam Al-Quran itu yang pasti benar 100%. Sedangkan yang dalam benak kita, yang ada dalam bayangan kita, itu hanya fata morgana, angan-angan. Ya bisa benar, bisa juga keliru. Kalau nggak sesuai dengan informasi dalam Al-Quran, pasti keliru sudah. Ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan kita ini kalau 24 jam dapat kita hisab diri kita. Lebihnya waktu yang kita miliki banyak untuk dunia atau untuk akhirat. Kalau untuk urusan akhirat sering kali kita ini cepat bosan. Betul enggak Pak? Habis sholat dzikir, baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ditutup la ilaha illallah pas genap 100 kali. Itu kalau kita lihat banyak yang bertahan atau banyak yang pulang Pak di masjid-masjid kita ini. Kalau masjid Baitul Haq ini kayaknya Masya Allah, jamaahnya sudah paham semua gitu ya, banyak yang bertahan. Tapi kebanyakan umumnya orang jangankan zikirnya, sholatnya lama-lama dikit aja sudah protes. Gini apa gini? Ada nggak kita ini imamnya misal kayak sholatnya Nabi, sekali sholat yang dibaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, berapa juz itu? Pak Mun, kita jenengan lah jadi imam bacanya surah Al-Baqarah, kira-kira gimana Pak? Besoknya langsung gitu ya, protes di grup masjid banyak itu, Pak Mul jangan panjang-panjang itu kalau gimana. Allah Akbar.
Jadi jangan dimuliakan Allah. Bayangkan, padahal kalau kita mau membaca selepas sholat tasbih, tahmid, ya, takbir itu la ilaha illallah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Walau kana mislu zabadil bahri, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Allah. Jadi Allah itu kasih harga murah untuk kebaikan yang sangat banyak. Butuh berapa menit, Pak? Halo? Berapa menit? 5 menit aja, Pak, ya. Dosa jenengan sebanyak buih di lautan sekalipun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin memenuhi langit dunia. Sebanyak itu kalau kita ini, Pak, mau investasi 5 menit untuk kehidupan akhirat. Kalau jenengan percaya nanti bakal ada hisab di akhirat, ya. Diampuni semua oleh Allah. Tapi nggak banyak orang, Pak, peduli dengan hal-hal seperti ini. Jadi memang bedanya urusan dunia dengan akhirat begitu. Kalau urusan dunia ini sedikit, lalu jenengan kerja seharian gitu ya, 8 jam lah kalau kita misalkan begitu ya, untuk beli rumah di komplek masjid kita ini, Pak, berapa harga, Pak? 2 miliar ya. Kira-kira butuh berapa lama? 1 tahun cukup, Pak, beli? Untuk yang normal-normal UMR itu ya. Butuh 20 tahun mungkin ya. Kalau kebeli ya, Pak. Masya Allah. Dunia ini mahal dan sedikit kebaikannya, yang cari banyak. Sedangkan akhirat Allah kasih murah, tapi yang cari sedikit. Ini bedanya dunia dengan akhirat. Kalau rumusnya kita ini, Pak, semakin sedikit semakin langka, semakin mahal. Itu rumusnya jenengan. Rumusnya Allah beda. Allah itu kasih barang-barang mewah, barang-barang mahal, harganya murah. Dan jenengan punya dosa sebanyak buih di lautan, cukup berapa menit tadi? 5 menit, Pak. Untuk bangun rumah di surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam itu, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Jenengan sudah punya rumah di surga, derek? Pak, sampun nggak ada nopo derek? Jenengan mau ngemper nanti di surga? Nggak mau bangun rumah di sana? Syarikat sudah punya berapa komplek di surga kita? Halo? Itu hanya 12 rakaat. Kalau 1 rakaat 1 menit, berarti butuh berapa menit itu, Pak? 12 menit, Pak. Kompleknya di surga. Mungkin ada yang komplek Firdaus gitu ya. Di komplek Aden. Nah, tinggal kompleknya dengan pilih, Pak. Berapa? 12 rakaat. Apa saja itu, Pak? Berapa? 2 rakaat qabliyah subuh. Kemudian halo? 4 rakaat sebelum zuhur. Sudah berapa ini? 6 ya? 2 rakaat setelah atau ba'diyah zuhur. Berarti sudah 8. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib 10. Dan 2 rakaat ba'diyah isya 12 rakaat. Butuh waktu tidak sampai 24 jam, punya komplek rumah di mana? Di surga. Harganya bukan 2 miliar, Pak. Murah kalau 2 miliar itu. Tapi banyak orang yang tidak tertarik.
sedikit. Ya enggak Pak? Sedikit. Hanya butuh waktu 12 menit punya komplek nilainya bukan 2 miliar. Kompleknya karena bukan di komplek ketintang. Di mana kompleknya? Di surga. Masya Allah. Itulah dunia dengan akhirat. Akhirat itu Allah kasih sesuatu yang paling berharga, bernilai tinggi, belinya murah. Jadi bukan berarti semakin murah semakin jelek. Kalau kita kan gitu ya, ono rego ono ruko. Hitungan Allah semakin murah dan semakin tinggi. Rak'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh tadi, jenengan enggak sampai 5 menit gitu ya. Saya tadi datang kurang 2 menit masih cukup lah. Alhamdulillah masih dapat. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Allah. Tapi enggak banyak orang berebut. Coba kalau jenengan ke pasar itu tiap hari, Masya Allah. Datang ke mal-mal itu Pak, Masya Allah. Ribuan orang. Tapi yang datang ke masjid kita ini, padahal masjid sudah enak, karpet nyaman, ber-AC, masih kadang-kadang juga ada makan-makan juga, begitu ya. Sampai ribuan Pak kita ini. Ya Allah, tidak tertarik Pak dunia. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memang dunia ini jamaah dimuliakan Allah, dikatakan khujibatil jannatu bil makarih, bahwasanya surga itu dilingkupi dengan sesuatu yang tidak disenangi, wa khujibatin naru bisyahawat, sedangkan neraka itu dihias-hiasi dengan hawa nafsu. Jadi Allah kasih harga yang tinggi di dunia ini, tapi bisa kita dapatkan dengan harga yang murah, nilainya sangat tinggi, murah. Pembelian subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Masya Allah. Jangan kalau sedekah itu diganti 700 lipat. Ya Allah, 700 lipat. Kalau jenengan memberikan pinjaman di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu masih dilipat gandakan oleh Allah dengan lipatan yang tidak bisa kita hitung. Bayangkan, ini ada kita harus belajar. Satu diganti 700. Jangan ada nggak kira-kira nih orang terkaya satu komplek kita ini, jangan kasih investasi 1 juta ya, hari itu juga diganti 700 juta, ada Pak? Sampai kiamat tak nemu tuh kayaknya. Ada Pak? Adanya hanya perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi enggak semua orang mau. Jadi akhirat ini Pak, harganya atau nilainya sangat tinggi, sangat mahal, tapi sedikit yang mau. Sedangkan dunia ini nilainya rendah, harganya harus dibayar mahal, berebut orang mau datang ke sana. Ya kan, rumah di kompleks ini misalkan 1 miliar gitu ya. Ukurannya berapa? 10 kali 15, harganya 1 miliar, full furniture begitu. Wah, rebutan jutaan orang itu. Padahal nilainya kecil. Makanya kita ini bersyukur Pak, ditakdir bisa sujud, alhamdulillah ya Allah. Itu nikmat besar Pak. Ditakdir dengan bisa ngaji pagi seperti ini Pak. Setiap langkah menghapus dosa, setiap langkah diangkat derajatnya. Sayap-sayap malaikat dibentangkan ihtiraman li talibil ilm, bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Malaikat hormat sama jenengan Pak. Kemuliaan ini alhamdulillah. Masya Allah, kalau ngantuk-ngantuk alhamdulillah.
Kenapa? Ngantuknya jenengan dalam rangka tolabul, dapat barokahnya juga dapat, tapi nggak tahu dapat bagiannya berapa itu ya. Tapi jangan khawatir Pak, rahmatnya Allah itu luas. Kalau kita ini sedekah membantu orang ya di dunia, diambil, punya satu diambil habis. Tapi kalau kita dalam sedekah, dalam kebaikan di jalan Allah, jenengan melakukan kebaikan ditiru oleh orang, kebaikan itu tidak berkurang, justru bertambah. Orang berpuasa, jenengan membantu buka puasanya, jenengan dapat pahala puasanya orang berpuasa min ghairi ayyan kusab min amali syai', tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa. Kok bisa? Kalau saya puasa, jenengan kasih minum, maka pahala puasa saya transfer ke jenengan. Tapi pahala saya nggak berkurang. Memang semua hitungan-hitungan Allah ini luar biasa. Tapi tidak banyak yang tertarik. Ini dunia itu sedikit, kecil nilainya, mahal harganya, yang mencari rebu. Akhirat sok pertama ini harganya, nilainya sangat tinggi, tapi yang mencari sedikit, maka jadilah dengan orang-orang yang sedikit itu. Alhamdulillah kita dipilih menjadi orang-orang yang sedikit itu zaman ini. Kenapa? Karena ini Pak yang kita bawa itu. Jenengan ngaji sehari berapa juz Pak? Satu bulan ini sudah ada yang khatam belum? Atau belum buka sama sekali? Pak, Bu, Nabi itu ngendikan, siapa yang ceritanya itu kepada para sahabat yang ada di Ahlus Suffah ini. Orang Ahlus Suffah itu Pak, orang-orang miskin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, kadang datang ke Madinah hanya membawa baju yang menempel di tubuhnya saja Pak. Sebab kalau mereka ini mau berdagang butuh dana, la yastati'una darban fil ardi, ya. Mereka tidak bisa berbisnis. Kenapa? Tidak ada modal, butuh kendaraan, butuh onta dan seterusnya. Kemudian mereka ditawari, mau tidak diantara kalian pergi ke pasar Akik, terus pulang bawa onta yang paling mewah, kemudian plus perniagaannya. Wah, itu dulu tuh kendaraan paling mewah apa Pak? Kalau sekarang paling mewah apa Pak? Hardtop ya. Hardtop, kalau dulu juga ada Pak hardtop mereknya onta, ya. Itu harganya berapa? Katakan 1 miliar gitu ya. Nah, mau nggak tiap pagi pergi ke pasar Akik? Katanya. Ini adik-adik ini ke pasar mana di daerah Ketintang sih. Pulang bawa uang 1 miliar. Namanya sahabat tak punya dana Pak. Dan yang ngabari itu Nabi, dan apa yang disampaikan Nabi itu pasti benar. Kata sahabat, ya nuhibbu dzalik ya Nabi, kami mau. Kalau begitu kenapa kamu nggak mau datang ke masjid belajar 1 ayat, 2 ayat, yang mana kata Nabi 1 ayat itu lebih baik daripada 1 miliar tadi Pak. 2 ayat itu lebih baik daripada 2 miliar. Masya Allah. Itu Rasulullah, hadisnya Muslim. Tapi kalau disuruh ngaji ke masjid ini banyak gak? Halo? Tertarik tak kita ini Pak? Makanya ayo Pak, kita ini mendekat kepada agama, mendekat ke masjid, belajar dan terus belajar supaya kita ini tahu mana yang berharga dan mana yang tidak berharga. Jangan terjebak dengan pernak-pernik dunia ini.
Kemudian sampai kita lupa dengan tujuan utama di akhirat. Ini jadi serius gini Pak. Masih pagi-pagi sudah berat ini Ustaz. Halo? Nyambung gak nih Pak? Yang di belakang Ibu bisa dipahami nggak Bu? Allahu Akbar. Jadi kita belajar Pak, misal dengan ngaji di sini amma yatasalun, bolak-balik, pulang bawa uang 1 miliar. Ya Allah. Bayangkan kalau dalam setiap pagi kita ngaji 5 ayat Pak.